Baiklah, saya akan mereview materi bab 4, yaitu menjelaskan pengertian deskripsi data hasil penelitian dengan cara menyusunnya dengan contoh penelitian eksperimen, deskriptif, korelasi, PTK, kepustakaan, dan mix. Penelitian deskriptif bisa dilihat di peta pemikiran saya. Selanjutnya yaitu menjelaskan hasil penelitian dengan tahap model-model penelitian R dan D. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan. Pada penelitian ini dan pengembangan ini, penelitian menggunakan model pengembangan ADY analisis. Hanya saja penelitian tidak melakukan tahap implementasi karena keterbatasan waktu dan biaya. Yang pertama yaitu analisis pengembangan media pembelajaran berbasis Android menggunakan Abue R for Android untuk mata pembelajaran fisika. Ini membutuhkan kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan materi. Dalam kebutuhan materi dibutuhkan penjelasan materi yang sesuai dengan isi pada kompetensi dasar 3,9 dengan materi pokok tentang usaha dan energi. Yang kedua, desain storyboard. Desain storyboard dalam pengembangan media pembelajaran ini berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan tata letak dan layout dalam program tersebut. Yang kedua, desain. Melalui analisis kebutuhan, dibangun sebuah desain media pembelajaran. Desain tersebut berupa desain flowchart, dan desain storyboard. Berikut adalah desain tersebut. Desain flowchart dalam pengembangan media pembelajaran ini berfungsi untuk menggambarkan alur proses sistem di dalam program. Ketiga, development. Tahap selanjutnya dalam pengembangan media pembelajaran adalah development, di mana sebuah media pembelajaran divalidasi kepada ahli media, materi, dan guru mata pembelajaran. Dilakukan black box testing untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dalam media telah berjalan sebagai mestinya. Kemudian media divalidasi kepada ahli materi, media, dan guru mata pembelajaran yang untuk mengetahui kelayakan media. Apakah kedua ahli dan guru mata pembelajaran tersebut telah menyatakan produk siap untuk dilakukan. Kemudian dilakukan uji coba pada siswa kelas 10 jurusan IPA di MAS Kota Jambi. Selanjutnya, menjelaskan analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen, PTK, deskriptif, dan korelasi dan contohnya. Penelitian korelasi pada penelitian ini analisis kualitatif akan digunakan untuk menganalisis data skor angket kesehatan selama pandemi COVID-19 dan motivasi belajar fisika peserta didik kelas 10 MIPA SMA Angkatan Adistitut. Data pada pembelajaran ini dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Penelitian eksperimen gerak magnet di dalam pipa aluminium dengan kekuningan dimaksud untuk menunjukkan gerak magnet terendam. Ada dua tahap yang dilakukan untuk mengukur nilai koefisien rendaman magnetit, yaitu tahap dengan menggunakan sensor gerak atau motion detector dan tahap menggunakan kamera. Yang dilakukan yaitu setting alat dengan menghubungkan sensor gerak secara langsung, kemudian analisis data pada tahap dengan menggunakan kamera. Penelitian PTK, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dimulai sejak awal sampai berakhirnya pengumpulan data. Data-data ini hasil penelitian di lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hal ini dilakukan karena sebagian besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa deskriptif tentang perkembangan proses pembelajaran. Reduksi data meliputi pelaksanaan data melalui ringkasan atau uraian singkat dan pengolahan data ke dalam pola yang lebih luas. Penelitian mix. Hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: faktor internal, kurang teliti dalam mengerjakan soal, kurang fit, kurang belajar, kurang menguasai materi, kurang hafal rumus, kurang tekun, berlatih, tidak mau mengerjakan tugas, meremehkan pembelajaran, kurang mengerti emosi, kurang motivasi, berpikir secara sintetis, serta mengikuti kegiatan ekstra.
merasa terbebani dengan kontrol dan target dari orang tua, kurang percaya diri, menunda pekerjaan, tidak menguasai pembelajaran. Selanjutnya mengurai pembahasan penelitian dengan contoh. Hasil penelitian adalah pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian pembahasan. Hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai pemikiran asli untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian. Jadi, pembahasan hasil merupakan bahasan terhadap temuan yang diperoleh. Bagian ini berisi paparan objektif terhadap hasil-hasil penelitian, antara lain penemuan-penemuan penelitian, penjelasan serta dari data dan hubungan yang diperoleh, serta pembuatan generalisasi dari penemuan. Jika terhadap hipotesis, maka pada bagian ini juga melaksanakan proses pengujian beserta hasilnya. Menyatakan bahwa hasil pengujian analisis dalam suatu penelitian tidak dibahas, menunjukkan bahwa penelitian yang tidak memiliki konteks tertentu dari hasil penelitian. Hasil pembahasan dapat dalam sebuah pelaporan penelitian merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah. Penulisan harus menyajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis data serta pembahasan berdasarkan kajian pustaka dan kajian teori. Selanjutnya, menguraikan keterbatasan penelitian. Berdasarkan pada pengalaman langsung penelitian, dalam proses penelitian ini ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menggunakan penelitian, karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian ke depannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain: 1. Jumlah responden yang hanya 130 orang tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. 2. Objek penelitian hanya difokuskan pada sosial media Instagram, yang mana hanya satu dari banyak sosial media lain yang juga banyak terdapat aktivitas jual beli seperti Facebook, Twitter, dan Kaskus. Yang ketiga, dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan, dan pemahaman yang berbeda tiap responden. Juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesioner. Sekian review materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.